Halo guys, selamat datang di channel Namikaze Yondaime. Di cerita sebelumnya Boruto melihat Hidari ternyata menguasai tubuh Obito yang memanfaatkan anggota Akatsuki untuk mendapatkan kekuatan penuh dan cerita berlanjut. Dengan cepat Boruto menebas tubuh Hidari namun serangan itu menembus tubuhnya. Boruto terus menyerang secara bertubi-tubi namun masih gagal. Hidari berkata bagaimana kekuatan baruku Boruto. Seranganmu tidak berguna bagiku. Boruto berkata sial dia memiliki kekuatan yang tidak bisa disentuh. Dengan kekuatan barunya Hidari mampu mengakses kekuatan dari Obito dan juga Nagato yang artinya dia bisa menggunakan 6 kekuatan Pain sekaligus. Hidari lalu menggunakan Jutsu Kuchiyose dan memanggil monster anjing kembali. Monster anjing itu menyerang Boruto dan Boruto menebas tubuh anjing. Seketika tubuh monster anjing membelah diri dan mengepung Boruto. Saruto ikut membantu dengan kata raksasanya dan menebas beberapa monster anjing. Katak Saruto menyemburkan minyak pada semua monster anjing dan Saruto menggunakan jutsu petir. Boruto juga membantu dengan jutsu petirnya sehingga monster anjing itu menjadi hangus dan menghilang. Hidari kembali memanggil banyak hewan Kuchiyose. Dia memanggil burung raksasa, bada raksasa dan kelabang raksasa. Selain itu dia mengeluarkan tangan Ashura dan menciptakan tembakan rudal ke arah Boruto dan Saruto. Serangan itu menyebabkan ledakan yang sangat besar. Boruto dan Saruto menunggangi katak mereka dan melompat menghindari ledakan. Burung raksasa terbang mengejar Boruto dan melemparkan telur-telur yang dapat meledak. Boruto dengan hiraishinya segera berpindah tempat pada punggung burung dia lalu menancapkan pedang Kusanagi-nya lalu mengalirinya dengan jutsu petir. Burung raksasa itu seketika menghilang. Hidari menembakkan laser cakra ke arah Boruto namun Saruto menggunakan kekuatan karma dan menyerap cakra itu. Boruto yang melihatnya lalu bertanya Saruto, jadi kau juga memiliki kekuatan karma? Saruto menjawab benar ayah sebagian karmamu mengalir pada DNA-ku dengan kata lain aku ini juga seorang Otsutsuki. Hidari yang melihat serangan digagalkan dia tampak kesal. Hidari kembali menggunakan Kuchiyose namun kali ini dia memanggil Gedomazo. Meskipun di dalam tubuh Gedomazo itu baru terisi 5 biju namun Hidari memaksa menyerap Gedomazo ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya berubah menjadi Jinchuriki Jubi yang belum sempurna. Boruto terlihat terkejut karena perubahan cakra yang meningkat dari Hidari. Oh iya. Bagi yang punya aplikasi Bstation, admin harap kalian ikut follow dan ramaikan juga ya. Nama channelnya Namikaze Yondaime juga. Lanjut. Hidari Obito menciptakan sebuah tongkat dengan bola hitam atau Gudodama. Boruto menciptakan Rasengan yaitu Rasengan besar yang dikompresi tinggi hingga menciptakan Rasengan kecil dan padat. Boruto menembakkannya seperti peluru. Dengan kecepatan tinggi Rasengan itu hampir mengenai Hidari. Namun dengan mudahnya Hidari menepis Rasengan itu. Boruto yang melihat serangannya digagalkan dengan mudah membuatnya terlihat kesal. Boruto mengaliri pedangnya dengan cakra petir dan dengan cepat dia melemparkan banyak shuriken di sekitar Hidari. Dan dengan cepat berpindah tempat menggunakan hiraishinya lalu menebas tubuh Hidari. Semua serangan Boruto sia-sia karena tidak menimbulkan luka pada Hidari yang tubuhnya dapat menembus objek berkat kekuatan Obito di tubuhnya. Tiba-tiba Hidari menangkap tubuh Boruto dan membantingnya. Dengan cepat dia lalu menyerang dan menginjak perut Boruto hingga menghancurkan tanah. Saruto yang melihatnya berteriak memanggil ayahnya. Terlihat Boruto mengeluarkan darah dari mulutnya. Perlahan Boruto bangkit. Dari belakang Saruto menciptakan jutsu petir lalu menembaknya secara terus-menerus pada Hidari dan hal itu juga sia-sia karena tubuh Hidari tidak dapat diserang. Hidari menoleh pada Saruto dan berkata siapa sebenarnya kau bocah kecil? Bagaimana kau bisa memiliki tanda karma dan menyerap jutsu? Dengan cepat Hidari terbang dan menangkap tangan Saruto. Saruto terkejut dan berusaha meloloskan diri dengan menyerang Hidari menggunakan Rasengan namun Hidari melindungi tubuhnya menggunakan Gudodama. Dan membuat serangan Saruto gagal mengenainya. Hidari berkata berhenti bermain-main dan jawab pertanyaanku. Saruto tidak menjawabnya karena menahan sakit akibat cengkraman Hidari yang sangat kuat. Seketika Hidari menghancurkan tulang tangan Saruto. Dan Saruto berteriak kesakitan. Hidari lalu membanting tubuh Saruto ke tanah dengan keras. Seketika suasana berubah rupanya semua kejadian itu hanyalah genjutsu saja. Terlihat Saruto mengaktifkan Sharingan dan menggunakan Rasengan terkuatnya untuk menyerang Hidari. Hidari pun terdorong ke belakang. Hidari bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi bukankah aku sudah menghancurkan tanganmu? Saruto berkata tak kusangka ternyata kau bisa terkena genjutsu juga. Saruto lalu menolong Boruto dan membantunya bangkit kembali. Saruto berkata apa kau baik-baik saja papa? Boruto berkata jangan khawatir Saruto aku masih bisa bertahan.
Boruto berkata bagaimana kita bisa mengalahkannya, dia memiliki pertahanan sempurna dengan Gudodama itu dan tubuhnya juga tidak bisa diserang karena menembus objek. Saruto berkata sebenarnya dia memiliki kelemahan papa. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tembus objek selama 5 menit, setelah itu dia membutuhkan waktu untuk menggunakannya lagi. Jadi kita memiliki kesempatan itu untuk menyerang. Boruto bertanya lalu bagaimana dengan Gudodamanya? Saruto menjawab sebenarnya Gudodama itu memiliki kelemahan yaitu cakra senjutsu. Boruto bertanya bagaimana kau bisa mengetahui sebanyak itu? Saruto menjawab untunglah aku memiliki gen yang sangat unggul dari keluarga besar kita. Aku banyak mempelajari jutsu dan membaca sejarah shinobi. Tak kusangka semua itu akan sangat berguna dalam pertempuran ini. Saruto bertanya apakah papa sudah menguasai senjutsu? Boruto menjawab aku sudah menguasainya tapi kekuatanku belum kembali sepenuhnya, aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya. Boruto lalu mengingat bahwa Hagoromo telah memberikan sebagian cakranya pada Boruto. Boruto lalu berkata aku baru sadar jika kakek Hagoromo telah mengembalikan sebagian kekuatanku, semoga aku bisa menggunakan senjutsu. Saruto berkata bagus papa, kalau begitu aku akan mengalihkan perhatiannya dan papa bersiaplah menggunakan jutsu terkuat milik papa. Boruto bertanya apakah kau yakin? Saruto menjawab percayalah padaku papa, aku memiliki 3 gen terkuat dalam tubuhku. Yaitu gen Uzumaki, gen Uchiha dan gen Hyuga. Terlebih aku sudah menguasai jutsu dari masing-masing klan itu. Boruto lalu memegang pundak Saruto dan berkata kalau begitu hati-hati Saruto. Saruto tersenyum, dia lalu melangkah ke depan menatap Hidari. Saruto berkata hei kau. Lawanmu adalah aku. Saruto lalu mengaktifkan Sharingan dan dengan gerakan cepat Saruto menyerang Hidari. Hidari menangkis serangan Boruto dengan tongkatnya. Hidari berkata tak kusangka anak sekecil ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Hidari lalu menggunakan semua Gudodamanya untuk menyerang Saruto. Saruto bergerak menghindar dengan kecepatan tinggi. Gudodama itu bersatu dan menyerang Boruto dengan cepat. Seketika Saruto mengaktifkan Byakugan dan menggunakan jutsu terkuat klan Hyuga yaitu Kaiten. Gudodama itu pun tidak bisa menyerang Saruto. Saruto lalu menggunakan Hakekuso dan mengarahkannya pada Hidari. Hidari membuat tubuhnya tembus sehingga serangan itu sia-sia. Saruto tidak berhenti dan terus menggunakan Hakekuso. Di saat yang tepat tiba-tiba Boruto menggunakan bom asap dan dari balik asap itu muncul 4 Rasengan sekaligus yang mengarah pada Hidari. Hidari membuat dirinya tembus objek sehingga Rasengan itu hanya berlalu menembus tubuhnya, tiba-tiba Rasengan itu berubah menjadi Bunshin Boruto dan menangkap tangan dan kaki Hidari. Hidari tidak menyadari jika kekuatan Obito hanya bertahan 5 menit saja. Hal itu menjadi kesempatan bagus untuk Boruto menyerang. Terlihat kelopak mata Boruto muncul tanda pengguna senjutsu. Boruto juga menciptakan Rasen Shuriken dengan cakra senjutsu itu. Dan dengan cepat menyerangnya pada Hidari. Dari belakang Saruto juga menciptakan Rasengan dan kedua serangan itu mengenai tubuh Hidari dan menyebabkan ledakan besar. Boruto melompat ke belakang, dia berkata apakah serangan kita berhasil? Saruto menjawab aku harap begitu. Dari balik asap itu terlihat Hidari yang masih bertahan dengan lapisan Gudodama. Saruto berkata sial, serangan kita digagalkan. Tiba-tiba dari alam bawah sadar Hidari. Obito sedang melawan kesadarannya sendiri. Hal itu membuat tubuh Hidari menjadi tak beraturan. Boruto yang melihatnya menjadi heran. Boruto bertanya apa yang dia lakukan sekarang. Saruto menjawab entahlah, tapi sekarang saatnya menyerang dia papa. Boruto berkata Saruto bantulah aku menciptakan Rasengan, dengan cakramu aku akan menciptakan Rasen Shuriken terkuat. Boruto berkata baik papa. Mereka berdua menyatukan kekuatan dan menciptakan Rasen Shuriken baru dengan kekuatan yang sangat besar. Boruto dengan cepat melemparkan Rasen Shuriken itu ke arah Hidari dan menyebabkan ledakan. Tiba-tiba dari tubuh Hidari muncul cakra biju keluar. Boruto dan Saruto lalu menarik cakra itu dengan sekuat tenaga hingga menarik sepenuhnya. Terlihat Hidari kembali pada wujud Obito. Dan Obito kembali pada kesadarannya. Obito berkata ternyata kau hanya memaafkanku. Pergi kau dari tubuhku. Obito menarik benda hitam di tubuhnya namun kesulitan. Boruto lalu membantunya hingga benda hitam itu terlepas. Boruto dan Saruto lalu menyatukan segel matahari dan segel bulan sabit sehingga benda hitam itu hancur. Dari serpihan itu tiba-tiba muncul Togedama. Boruto menangkap Togedama itu. Boruto berkata tidak salah lagi, ini Togedama Hidari, dengan ini aku akan membebaskan guru Sasuke. Saruto berkata syukurlah papa kita berhasil. Obito lalu bangkit dan bertanya apakah kalian dari Konoha? Boruto menjawab benar. Obito berkata aku merasa malu pada Shinobi Konoha karena akulah penyebab kekacauan di dunia ini.
Boruto berkata sebenarnya yang menciptakan kekacauan itu adalah benda hitam yang menggunakan tubuhmu. Obito berkata aku tak percaya ternyata selama ini aku hanya ditipu semua kejahatan yang telah kulakukan ternyata tak ada gunanya bagiku. Boruto berkata kalau begitu berubahlah jika kau telah menyadari kesalahanmu. Dari kejauhan Conan datang dan bersiap menyerang Obito. Saruto lalu menghentikannya. Conan berkata apa yang kau lakukan cepat menyingkir dia telah membunuh Nagato. Obito berkata benar seharusnya aku pantas mendapatkan hukuman itu. Obito lalu menggunakan Jutsu Rinne Tensei dan menghidupkan Nagato kembali. Obito pun akhirnya mengorbankan nyawanya demi menghidupkan Nagato. Terlihat Nagato sadar kembali. Conan yang melihatnya lalu menangis mendekati Nagato. Bagaimana cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.